Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat saja bukan? Anak-anakku, materi PDR kita hari ini akan mengulas materi IPA pada tema 6, subtema 2, yaitu tentang perbandingan proses daur hidup pada hewan. Namun, sebelum kita memulai kegiatan tersebut, marilah kita awali dengan berdoa dan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin pada masa pandemi ini dan juga kemudahan dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, silakan kalian buka LKS IPA pada halaman 14 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar hari ini kita mulai. Anak-anakku semuanya, untuk pengantar materi belajar daring kita pada hari ini, Pak Aris akan sedikit mengulas kembali apa yang sudah pernah Pak Aris sampaikan pada video pembelajaran IPA terdahulu. Pada video tersebut, Pak Aris sudah menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari metamorfosis dan juga pengelompokan jenis dari metamorfosis. Metamorfosis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh makhluk hidup, khususnya hewan, yang disertai dengan adanya perubahan bentuk tubuh. Nah, berdasarkan besar kecilnya perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh hewan tersebut, maka metamorfosis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang dialami oleh hewan dengan adanya perubahan bentuk tubuh yang cukup besar atau mencolok yang dialami oleh hewan tersebut. Sebagai penjelasannya, Pak Aris beri contoh misalnya pada katak. Metamorfosis katak diawali dari telur yang menetas menjadi berudu. Untuk kata berudu kita garis bawahi. Coba kalian perhatikan. Bentuk fisik daripada berudu lebih mirip ikan. Mempunyai ekor, mempunyai sirip, dan bernafas dengan insang. Dari berudu, fase metamorfosis berikutnya menjadi berudu berkaki. Kata kaki merupakan salah satu ciri khas dari katak sebagai hewan darat. Nah, di sini mulai ada perubahan, transisi dari ikan yang merupakan hewan air menjadi katak yang menjadi hewan darat. Dari katak berekor berubah menjadi katak kecil. Katak kecil ini ekornya lambat laun kemudian menghilang. Sehingga ketika menjadi katak dewasa, bentuk fisik dari katak yang kita lihat benar-benar berubah dari hewan air yang berwujud berudu kemudian menjadi katak dewasa yang berwujud hewan darat. Inilah contoh metamorfosis sempurna yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk tubuh yang cukup mencolok. Contoh lain adalah pada kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu diawali dari telur yang menetas menjadi ulat. Coba kalian lihat fisik atau bentuk tubuh dari ulat. Ulat memiliki kaki tapi tidak memiliki sayap.
Sehingga ulat bisa kita simpulkan sebagai contoh dari hewan darat. Nah, ketika ulat masuk ke dalam pupa atau kepompong, di dalam pupa atau kepompong, dari punggung ulat tumbuh sepasang sayap yang akan dipakai ketika dia keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Nah, di sini ada perubahan yang drastis, perubahan yang mencolok, yaitu dari ulat yang merupakan hewan darat berubah menjadi kupu-kupu, yaitu hewan yang memiliki kemampuan terbang atau menjadi hewan udara. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna mempunyai definisi atau pengertian proses pertumbuhan atau perkembangan yang tidak disertai dengan adanya perubahan bentuk tubuh yang mencolok. Hal ini contohnya dialami pada jangkrik, kemudian pada kecoa dan lain sebagainya. Di sana pada jangkrik dan kecoa kita tidak akan menemukan fase pupa atau fase kepompong. Nah, sampai di sini anak-anakku, adakah hal yang membingungkan kalian tentang perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Kita lanjutkan sekarang tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Allah menciptakan tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya sebenarnya adalah untuk kebutuhan hidup manusia sebagai khalifah atau penghuni utama di muka bumi. Ketika kita melihat banyak orang memelihara hewan atau binatang, mereka pastinya menginginkan memperoleh manfaat dari kegiatan memelihara hewan atau binatang tersebut. Ada banyak manfaat yang bisa kita petik jika kita memelihara hewan. Misal, dari hewan kita mendapatkan susu, semisal dari sapi, kambing, atau domba. Dari hewan juga kita mendapatkan daging, semisal dari ayam, dari kelinci, kemudian dari sapi, dari kambing, dari domba, dari onta. Dari hewan kita juga mendapatkan telur, semisal dari ayam, kemudian dari itik, dari angsa. Dan kita juga dapat memperoleh kulit sebagai bahan industri garment atau pakaian, ya, atau juga industri rebana dari kulit binatang seperti kulit sapi, kemudian kulit domba atau bulu domba. Nah, inilah contoh manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apakah masih ada manfaat hewan yang belum Pak Aris sebutkan? Cobalah kalian cari satu atau dua manfaat hewan lain yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian dapat memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru yang bermanfaat. Sebagai penyempurna dari video pembelajaran ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas PH pada materi IPA tema 6 subtema 2 ini. Dari sini Pak Aris cukupkan. Semoga apa yang sudah kalian pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.